Bisa, bisa dengar suaranya? Jelas, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kita pada sore hari ini Allah taala memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa di majelis ini meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan belajar kita tentang ilmu yang daruri, ilmu yang berhubungan pada saat ini, ilmu yang berhubungan dengan bagaimana cara bersuci yang benar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah jelaskan tentang bagaimana ataupun syarat dan rukun-rukunnya orang berwudu. Rukun berwudu kemarin ada 6. Kita ulangi, yang pertama adalah niat, yang kemudian yang kedua adalah mencuci wajah ataupun membasuh wajah maksudnya. Membasuh wajah, kemudian kita sudah tahu batasan-batasan wajah. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan, kemudian yang disebut tangan ataupun bagian-bagian mana saja yang wajib dibasuh kita sudah jelaskan kemarin. Kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut yang masuk batasan kepala. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan yang berikutnya adalah membasuh kaki, kemudian yang berikutnya adalah tertib. Jadi ada 6 kemarin. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Mari sudah kita jelaskan. Mungkin ada baiknya kita ingin praktek sedikit bagaimana sih wudu yang benar yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita jelaskan bahwasanya ada namanya membasuh. Kalau membasuh itu harus dengan aliran air. Air itu bisa mengalir sendirinya. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya yang dimaksud mengalir ini tidak harus menetes. Meskipun bisa merata dengan bantuan tangan, maka itu bisa mencukupi. Jadi umpamanya, maaf ya, ini kayak seperti ini, kayak air seperti ini bisa mencukupi. Asalkan kita tahu tata cara untuk menggunakannya. Asalkan kita tahu bagaimana tata cara untuk menggunakannya. Terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah kita mengusap bagian-bagian yang wajib untuk dibasuhi ataupun diusap. Jadi diusap dulu, diratakan dengan air. Kasih air sedikit begini, kita tuangkan ke tangan, ke telapak tangan. Ini. Kemudian kalau sudah ada di telapak tangan, kemudian kita basuh begini. Ini tapi belum niat untuk berwudu. Jadi kita kasih air semuanya untuk anggota-anggota yang wajib untuk kita basuh ataupun kita usap ketika kita berwudu. Jadi kita aliri air
muka semuanya, tapi ini belum niat berwudu. Kemudian habis itu tangan kita ambil air dulu, air kita tuangkan ke telapak tangan, kemudian di sini ada air, kemudian kita alirkan begini. Nah, alirkan semuanya tangan begini. Ini belum berwudu ini masih mengusap yang belum kita niat untuk berwudu. Begitu juga tangan yang sebelah kiri, tangan juga begini, kemudian kaki juga. Karena yang wajib untuk dibasuh itu kan kaki, kedua kaki. Jadi kaki sampai telapak kaki, mata kaki itu kan kemarin. Itu semuanya kalau sudah diusap, kalau sudah semuanya diairi dengan air, meskipun tidak harus menetes, untuk yang pertama tidak harus. Kemudian kita niat. Nah, niat. Karena tadi sudah dibasahin dengan air, itu kan mudah nanti. Jadi yang kering-kering itu terbasahin, tapi yang pertama itu tidak niat berwudu. Baru kalau sudah semuanya itu diratai dengan air, bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh ataupun diusap, itu aliri air, baru kita tuangkan. Kita tuangkan satu persatu begini. Kemudian kalau sudah kita tuangkan ke tangan begini, kemudian kita begini. Kita niat sambil kita mengalirkan air ke wajah begini. Itu kita niat untuk menghilangkan hadas kecil, niat berwudu. Kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika kita niat itu kan kita niatkan dalam hati, saya niat berwudu, begitu kan? Begini. Diratai. Jadi meskipun tidak menetes, tidak harus, yang penting mengalir. Mengalir. Kita usap begini, kemudian kalau memungkinkan air segini ini untuk ketiga kali, karena itu sunnah, kita lakukan. Kita lakukan supaya mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya, man ahsana wudu'ahu, orang yang baik, bagus wudunya, kharajat minhu khotoyahu, maka akan keluar darinya dosa-dosanya. Jadi hal yang serupa yang kita praktekkan untuk wajah, yaitu kita ambil air, usahakan kita ada bantuan wadah seperti ini, baik itu gelas ataupun teko, bisa membuat mudah untuk menyedikitkan air. Karena apa? Karena diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika berwudu itu hanya memakai satu mud. Satu mud itu berapa? Satu mud itu adalah cakupan 2 telapak tangan. Itu kan sedikit sekali. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya caranya begitu. Caranya adalah sebelum kita niat berwudu, semuanya dialiri air. Meskipun tidak menetes, semuanya dialiri air. Baik itu wajah, kemudian kedua telapak tangan, kemudian atau sebagian kepala diusap juga, nggak apa-apa. Kemudian kaki juga, kedua kaki, itu semuanya dialiri air. Kemudian baru setelah itu kita niat untuk berwudu dengan itu tadi. Jadi kita tuangkan begini ke telapak tangan kanan, kemudian habis itu kita alirkan ke wajah, meskipun dengan bantuan tangan, dan meskipun tidak mengalir begini caranya. Jadi ini tidak mustakmal air-air yang ada di kulit ini. Kenapa? Karena yang dimaksud air yang mustakmal itu adalah tetesan dari basuhan yang wajib. Tetesan ketika menetes, kemudian kita membasuh perkara yang wajib, itu baru namanya itu mustakmal. Kalau ini kan masih menyentuh, maka tidak ada namanya, tidak dikatakan air mustakmal.
karena masih menyentuh, bukan menetes, karena masih menyentuh kulit. Begitu juga pada tangan. Jadi kita ambil, kemudian kita tuangkan ke telapak tangan ini, kemudian kita alirkan begini. Kemudian kita ratakan dengan bantuan tangan. Jadi meskipun tidak ada yang menetes sedikit pun, yang penting mengalir, itu memang seperti itu caranya. Kemudian kita lakukan pada tangan kiri, kemudian begitu juga kita usap pada sebagian kepala atau rambut yang masuk dalam koridor kepala, kemudian habis itu kaki. Kita juga prakteknya hampir sama seperti itu. Nah, itu bisa mencukupi air yang cuma sekian. Satu gelas biasanya air untuk kita minum, itu cukup itu. Itu cukup. Bahkan mungkin lebih kalau sesuai cara untuk membasuh bagian anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh. Itu mencukupi, bahkan lebih. Itu kegunaannya lagi ya. Manfaatnya kita memakai air sedikit kalau kita itu ada di pesawat. Kalau kita ada di pesawat, kemudian kita mau sholat, itu kan otomatis harus wudhu. Nah, wudhu kalau dibiasakan dengan kebiasaan Indonesia yang harus 1 ember, itu kan sulit nanti. Sulit kalau ada di pesawat, kan di pesawat itu nanti persediaannya kan sedikit. Meskipun boleh untuk memakai air banyak, akan tapi kata ulama itu makruh hukumnya memakai air yang berlebihan. 1 ember untuk berwudu itu kan sangat banyak sekali. Itu hukumnya makruh. Itu repot nanti air yang persediaan 1 pesawat itu nanti hanya cukup untuk dia, yang lain tidak kebagian. Itu repot. Jadi caranya begitu. Caranya supaya air itu bisa dipakai, kemudian sedikit caranya begitu. Dibasuhin dulu dengan perantaraan tangan anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh ketika orang tersebut berwudu, karena itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ketika beliau berwudu maka beliau memakai seukuran 1 mud. 1 mud itu adalah mil'ul kaffaini al-mu'tadilatain, yaitu cakupan penuh 2 telapak tangan orang yang normal dan sedang. Itu kan sedikit berarti. Nah, itu caranya begitu. Mungkin itu sementara praktek singkat untuk bagaimana kita menggunakan air yang sedikit cukup untuk kita berwudu. Jadi sekali lagi tidak disyaratkan harus menetes ke tanah, tidak. Meskipun tidak menetes, dengan cara-cara yang telah kita praktekkan tadi, dengan itu mengalir dengan bantuan tangan itu mencukupi. Bahkan bisa 3 kali, bisa mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, mengusap wajah 3 kali, mengusap kedua tangan juga 3 kali, membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan juga 3 kali, kemudian mengusap sebagian kepala ataupun rambut yang masuk koridor kepala 3 kali, kemudian mengusap daripada telinga, itu kan sunnah juga kan, 3 kali, kemudian habis itu membasuh kedua kaki juga 3 kali. Itu mencukupi hanya sekedar kita memakai air 1 gelas. 1 gelas aqua umpamanya. Itu mencukupi dengan cara yang kita praktekkan tadi. Baiklah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bersuci. Kemarin kita menjelaskan tentang rukun-rukun daripada orang berwudu. Sekarang kita akan menjelaskan di sini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hadas kecil. Jadi disebutkan di sini hal-hal yang membatalkan wudu
hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari melalui kubul dan dubur selain sperma, selain mani. Jadi apapun itu yang keluar dari salah satu jalan, jalan depan ataupun jalan belakang. Sesuatu tersebut itu adalah biasa keluar seperti air seni ataupun tidak biasa keluar seperti darah, seperti nanah, seperti batu umpamanya, maka itu salah satu perkara yang membatalkan wudhu. Maka itu sesuatu perkara yang membatalkan wudhu. Kecuali di sini adalah sperma, artinya kalau spermanya itu adalah spermanya sendiri, maka itu membatalkan wudhu, membatalkan spermanya orang lain, bukan spermanya sendiri maksudnya, bukan spermanya sendiri. Kalau ini selain sperma, sperma siapa? Selain dia, selain spermanya sendiri, itu maksudnya. Artinya kalau orang tersebut itu ketika berwudu, kemudian habis itu dia keluar mani umpamanya, keluar mani, maka orang tersebut itu tidak batal wudhunya, tapi dia wajib untuk mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa itu? Mandi. Jadi wajib untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar wudhu, yaitu apa? Mandi. Wajib. Kenapa tadi dikatakan adalah selain sperma sendiri? Artinya ketika ada umpamanya, contohnya, kan tadi itu mewajibkan perkara yang lebih berat daripada sekedar wudhu, yaitu mandi. Karena ketika sudah mandi, maka hadas-hadas yang kecil juga hilang, tidak harus dia berwudhu. Kenapa seperti itu? Kita katakan seperti itu. Karena kalau dia itu berhubungan suami istri, kemudian si istri ini tidak mengeluarkan mani. Kemudian yang mengeluarkan mani itu adalah suaminya. Yang mengeluarkan mani itu adalah suaminya. Tersimpan di kemaluan istri. Kemudian ketika berwudu, dia atau setelah berwudu si istri tersebut kemudian mengeluarkan mani, tapi maninya itu bukan maninya sendiri, maninya orang lain. Siapa? Suaminya tadi. Maka ini kalau bukan maninya sendiri, maka ini wajib untuk berwudu. Tidak wajib mandi. Kenapa? Karena maninya itu bukan maninya sendiri, akan tapi maninya suaminya. Maka ini wajib untuk apa? Untuk berwudu, tapi tidak wajib mandi. Karena ini tadi adalah mani suaminya. Itu. Jadi apapun itu yang keluar dari salah satu kedua jalan, baik depan atau belakang, baik itu biasa keluar, baik seperti air seni ataupun tinja dari jalan belakang, ataupun tidak biasa keluar, biasanya tidak biasa seperti batu ataupun nanah ataupun darah dan lain sebagainya tidak biasa, maka itu membatalkan wudhu. Maka itu membatalkan wudhu kecuali mani tadi. Kecuali maninya sendiri. Maka itu tidak membatalkan wudhu, akan tapi wajib untuk apa? Untuk mandi. Wajib untuk melakukan perkara yang lebih besar, yaitu mandi. Karena dengan mandi tersebut, maka hadas-hadas yang kecil itu juga hilang. Tidak harus dia itu ketika mandi memenuhi persyaratan, dia harus berwudu.
Kemudian yang berikutnya adalah menyentuh kubul jalan depan manusia atau lubang duburnya dengan bagian dalam telapak tangan tanpa kain penghalang. Yang kedua, yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh atau istilahnya itu memegang kubul manusia. Jadi kemaluan manusia bagian depan. Kemaluan manusia bagian depan. Nah, jadi kalau laki-laki ya kemaluannya, kalau perempuannya ya bagian kemaluannya tersebut, maka kalau memakai telapak tangan tidak ada penghalang, tidak telapak tangan, maka itu batal. Maka batal bagi orang yang memegang tersebut. Jadi yang disentuh itu adalah kemaluan manusia, bukan hewan. Kalau kemaluan hewan tidak batal. Yang dimaksud di sini adalah kemaluan jalan depan manusia. Kemudian memegangnya dengan telapak tangan. Lah telapak tangan itu yang bagaimana? Telapak tangan itu adalah sekira kita tempelkan antara telapak tangan yang kanan dengan yang kiri kita tempelkan agak sedikit merenggang. Nah, sedikit merenggang jari-jarinya, kemudian kita tekan. Maka bagian-bagian yang tidak terlihat itu adalah telapak tangan. Setelah kita tekan begini, kita tempelkan antara satu telapak tangan dengan yang lain, agak ditekan, maka bagian-bagian yang tidak terlihat itu namanya adalah telapak tangan. Itu yang maksudnya membatalkan wudhu. Jadi kalau memegang kemaluan manusia, baik kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Seperti kemaluan anaknya ketika memandikan. Nah, itu kan bisa saja seperti itu kalau tidak memakai telapak tangan, langsung tidak memakai penghalang, tidak memakai kaos tangan maksudnya, langsung memakai telapak tangan seperti ini, maka nanti bisa batal wudhunya. Jadi yang bisa membatalkan itu adalah bagian-bagian yang ketika ditempelkan antara telapak tangan kanan dengan kiri, kemudian ada yang tidak kelihatan, itu adalah yang bisa membatalkan. Artinya kalau hanya disentuh ataupun dipegang dengan pinggir begini ataupun ujung begini, maka tidak batal. Apalagi dipegang yang bagian luar seperti ini, maka tidak batal. Yang dimaksud batal adalah ketika yang disentuh ataupun dipegang itu adalah kemaluan manusia, kalau kemaluan hewan berarti tidak, kemudian dipegang dengan telapak tangan. Lah telapak tangan itu tadi ketika kita rapatkan, kita tempelkan antara telapak tangan satu dengan yang lain, kemudian di sini merenggang jari-jarinya dan ditekan sedikit, maka bagian-bagian yang tidak terlihat, maka itu namanya telapak tangan yang membatalkan apabila menyentuh atau memegang kemaluan manusia. Jadi kalau ibu jari begini caranya, ibu jari begini caranya untuk mengetahui bagian yang tidak terlihat, yang kalau disentuhkan ataupun memegang maka itu bisa membatalkan. Jadi pertama kemaluan manusia, kedua telapak tangan, kita sudah tahu batasan-batasan telapak tangan. Jadi kalau pinggir, kalau ujung, pinggir begini menyentuh ataupun memegang kemaluan, maka tidak batal. Kemaluan anaknya sendiri umpamanya ketika memandikan, maka tidak batal. Baik yang disentuh atau dipegang itu adalah anak kecil ataupun apalagi udah dewasa, maka kalau dia memakai telapak tangan yang kita sebutkan, kemudian tanpa penghalang, beda kalau dengan penghalang, pakai kaos tangan umpamanya, maka tidak batal. Maka tidak batal wudhu kita. Jadi yang kedua, itu adalah perkara yang membatalkan wudhu, itu adalah memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan dan tanpa penghalang.
Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh kulit wanita ajnabiyah yang telah menimbulkan syahwat. Menyentuh kulit. Yang disentuh adalah kulit, bukan selain kulit. Seperti apa? Seperti kuku. Kalau menyentuh kuku, maka tidak batal. Kemudian yang disentuh itu adalah ajnabiyah atau ajnabi, orang lain, tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan saudara, yang apabila nikah itu tidak boleh. Jadi kalau ajnabi atau ajnabiyah, kalau kita nikah itu tidak boleh, itu namanya mahram. Tapi kalau boleh, itu namanya orang lain. Artinya kalau umpamanya orang lain, kemudian kita sentuh, yang disentuh itu adalah kulit, dan dia sudah mencapai batasan umur diingini oleh lawan jenisnya. Berapa sih dibatasi umur lawan jenisnya? Ya kita tahu, kita perkirakan biasanya perempuan ini sudah diingini oleh lawan jenisnya, oleh orang yang normal maksudnya. Batasan umurnya berapa? Kalau masih 5 tahun, 4 tahun itu kan belum. Jadi kalau umpamanya kita menyentuh anak tetangga kita, anak tetangga yang masih umur 4 tahun, dia perempuan, kita laki-laki, masih umur 4 tahun, tidak batal. Kenapa? Karena dia belum mencapai umur diingini oleh lawan jenisnya, oleh orang yang normal maksudnya, orang yang untuk mengukur bahwasanya itu adalah mencapai batas umur yang diingini oleh lawan jenisnya, itu adalah oleh orang normal, bukan orang yang tidak normal. Ada banyak orang yang tidak normal ketika masih bayi, naudzubillah, dia itu hawa nafsu, hawa nafsu menginginkan dia, begitu. Itu bukan menjadi tolak ukur, akan tapi oleh orang yang normal, orang yang seperti kita. Lah umumnya itu berapa umurnya? Pokoknya kalau dia itu sudah mencapai batas umur diingini oleh lawan jenisnya, maka kalau kita sentuh, maka itu membatalkan. Apa yang disentuh? Kulit. Kalau umpamanya siapa yang disentuh itu? Orang lain. Siapa orang lain itu? Orang yang boleh untuk menikah dengan dia. Itu orang lain namanya. Itu dalam bab-bab nikah kita jelaskan, mungkin ada dalam bab nikah. Tentunya ada. Siapa saja, seperti ibu, seperti adik kita, itu kan. Kemudian bibi, itu kan termasuk mahram. Orang-orang yang haram untuk kita menikahi dengan dia. Yang membatalkan yang mana? Orang yang kita halal menikah dengan dia. Selain itu, kita menikah dengan dia, kita halal, maka itu namanya ajnabi, orang lain. Itu yang membatalkan. Yang disentuh apa? Yang disentuh adalah kulit. Terkecuali yang disentuh itu bukan kulit, seperti kuku, seperti rambut, seperti gigi, maka itu tidak membatalkan. Akan tapi kalau yang disentuh itu adalah orang lain, ya maka nanti haram. Kita membicarakan tentang masalah membatalkan atau tidak, itu tidak membatalkan. Tapi karena dia adalah orang lain yang disentuh, maka itu haram, berdosa. Jadi yang ketiga itu adalah perkara yang membatalkan wudhu, itu adalah menyentuh kulit, bukan selain kulit. Itu bukan gigi, bukan rambut, bukan kuku. Kemudian orang lain yang disentuh itu adalah orang lain. Orang lain itu siapa? Orang yang boleh untuk kita menikah dengan dia. Itu namanya orang lain. Kemudian yang disentuh orang lain itu mencapai batasan berapa? Batasan umurnya. Pokoknya umurnya sekira diingini oleh lawan jenisnya dalam batasan ukuran orang normal, maka kita pertama haram untuk menyentuhnya, kemudian juga membatalkan wudhu. Umur 12 itu kan secara normal, orang normal itu kan lawan jenis menginginkan dia. Maka kayak seperti umur 12 itu kan sudah itu.
Tapi kalau masih umur 5 tahun, masih umur 4 tahun, maka itu tidak membatalkan. Jadi sekali lagi, perkara-perkara yang membatalkan wudhu, yang ketiga itu adalah menyentuh kulit orang lain yang sudah mencapai batasan diingini oleh lawan jenisnya. Yang sudah mencapai batas diingini oleh lawan jenisnya. Jadi kalau yang ketiga ini berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu kan memegang. Kalau yang memegang itu nanti baik tertentu pada kemaluan. Kalau yang kedua, yaitu kayak umpamanya anaknya itu kan meskipun yang dipegang itu anaknya, tapi kalau yang kedua ini yang tadi, tapi yang dipegang itu adalah kemaluan dengan syarat yang memegang itu adalah telapak tangan, kemudian habis itu tanpa penghalang, maka itu membatalkan meskipun anak sendiri. Tapi kalau umpamanya hanya sekedar menyentuh yang ketiga ini, kalau yang disentuh itu kulit, yang ketiga ini yang disentuh kulit dan dia adalah anaknya sendiri, itu tidak membatalkan. Karena apa? Karena dia anaknya sendiri. Jadi beda antara yang ketiga dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu terkhususkan pada yang dipegang itu kemaluan. Jadi kalau yang dipegang itu kemaluan dengan cara-cara tadi, yaitu dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik anaknya sendiri atau tidak, karena yang dipegang itu adalah kemaluan, maka itu batal. Maka itu batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu menyentuh kulit orang lain. Kalau orang lain berarti terkecuali adalah saudarinya. Saudari bagi dia yang dia haram untuk menikahnya. Karena termasuk dia mahram. Maka menyentuhnya itu tidak batal. Karena yang batal ini adalah menyentuh orang lain. Dan orang lain ini sudah mencapai batas diingini oleh lawan jenisnya. Jadi kalau laki-laki menyentuh perempuan, perempuannya ini sama-sama besar, sudah diingini oleh lawan jenisnya, maka itu batal. Begitu juga sebaliknya, baik itu yang disentuh itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau umpamanya saya laki-laki, kemudian yang saya sentuh adalah perempuan. Perempuannya itu masih kecil, anaknya tetangga, anaknya orang yang tidak ada kerabat dengan saya. Masih kecil, masih umur 4 tahun, masih umur 5 tahun, ya tidak batal. Karena dia itu belum mencapai umur diingini oleh orang lain. Begitu juga yang menyentuh itu adalah perempuan. Umpamanya perempuan. Perempuan udah besar, udah umur 16 tahun, umur 20 tahun. Kemudian menyentuh ataupun memegang laki-laki yang masih kecil, belum mencapai umur diingini oleh lawan jenisnya dengan ukuran normal. Umur 4 tahun, 5 tahun, itu maka tidak batal. Maka tidak batal meskipun tidak ada hubungan kerabat dengan dia. Meskipun bukan mahram. Kalau yang ketiga ini, meskipun itu bukan mahram, maka tidak batal dan tidak dosa, tidak dosa, tidak haram, tidak tidak batal, tidak batal. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga ini tertentu menyentuh pada orang lain itu siapa tadi, kemudian sudah mencapai umur diingini oleh lawan jenisnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah hilangnya akal. Jadi perkara yang keempat ini perkara yang membatalkan wudhu. Perkara yang membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal. Hilang akal dengan apa saja, dengan tidur, dengan mabuk umpama, dengan pingsan, maka itu bisa membatalkan wudhu. Kecuali hilangnya akal orang yang tertidur dan menetapkan pantatnya. Jadi kalau umpamanya ya orang yang sholat Jumat biasanya itu kan dari berbagai profesi pekerjaannya. Ada yang bekerja berat ataupun orangnya itu tidak terlalu berat pekerjaannya. Kemudian dia itu setelah hari Jumat dia tetap kerja.
Ketika waktu sholat Jumat, dia Jumat, sholat Jumat, kemudian habis itu karena saking capeknya dia tertidur, pules dari awal khutbah sampai akhir khutbah, pules. Cuma ketika dia itu sadar kembali, ketika diiqomati sholatnya, dia itu masih dalam keadaan semula, duduk dengan seperti posisi sebelum dia tidur. Maka itu tidak batal. Langsung saja dia ikut sholat dengan imam, dengan jamaah yang lain. Tapi kalau dia itu ketika diiqomati sholat untuk sholat Jumat, dari awal khutbah sampai selesai khutbah, dia tidur, tidak sadar. Akan tapi posisinya itu sudah berubah. Posisinya itu sudah terlentang, umpamanya. Sudah terlentang, kayak seperti tidur di ranjangnya sendiri, padahal itu waktu Jumat, saking capeknya, maka itu orang itu meskipun dia tidak merasa keluar angin dari dirinya, mengeluarkan umpamanya istilah kasarnya itu kentut, maka itu membatalkan wudhu. Maka dia harus berwudhu. Karena apa? Karena dia telah hilang akalnya dalam kondisi posisinya itu berubah. Jadi terkecuali kalau posisinya itu masih sama. Jadi masih pantatnya itu menyentuh bumi, masih menyentuh bumi, atau menyentuh perkara yang diduduki, tidak harus bumi, entah itu di atas kendaraan seperti kuda, seperti unta. Yang penting dalam keadaan posisinya itu sama sebelum tidur dan setelah tidur, maka itu adalah pengecualian, tidak batal wudhunya. Nah, para jamaah sekalian, jadi ringkasan untuk pertemuan kita hari ini, perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu kedua jalan. Jalan depan atau jalan belakang. Jalan depan ataupun jalan belakang. Baik sesuatu itu adalah sesuatu yang biasa keluar ataupun tidak. Biasa keluar ataupun tidak. Maka itu membatalkan kecuali mani. Maninya siapa? Maninya sendiri. Maka itu tidak batal wudhunya, akan tapi wajib untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu. Apa itu? Mandi. Apa itu? Yaitu mandi. Mandi. Nah, terkecuali kenapa saya katakan maninya sendiri? Karena kalau mani orang lain, maka itu tidak mewajibkan mandi, akan tapi wajib apa? Wajib wudhu. Seperti itu tadi, antara suami istri berhubungan, kemudian istrinya tidak keluar mani, malah yang keluar itu adalah suaminya. Kemudian ketika berwudhu, keluar mani dari rahimnya, tapi maninya itu adalah mani ketika berhubungan, yaitu mani suaminya. Maka itu tidak membatalkan, tidak wajib untuk mandi, tapi wajib untuk wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah ringkasan pertemuan kita hari ini. Itu adalah yang membatalkan wudhu. Yang kedua, itu adalah memegang kemaluan manusia, baik jalan depan ataupun belakang. Dengan apa? Dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan tanpa penghalang. Telapak tangan itu yang bagaimana? Kita sudah jelaskan tadi, dengan kita menempelkan antara satu dengan yang lain, telapak tangan kanan dengan yang kiri, kita tempelkan begini, agak ditekan sedikit, maka bagian-bagian yang tidak terlihat itu namanya telapak tangan, yang kalau kita sentuhkan pada kemaluan, maka itu batal, baik kemaluan sendiri ataupun anak, apalagi orang lain. Maka itu membatalkan. Kemudian yang ketiga, itu kalau disentuh dengan telapak tangan, terkecuali kalau disentuhkan, yang menyentuh itu adalah bagian pinggir ataupun ujung. Apalagi bagian sini, kalau yang disentuh atau yang dipegang itu adalah kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, maka itu tidak batal. Maka tidak batal. Dan tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang, maka tidak batal. Kalau pakai penghalang, maka tidak batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah menyentuh manusia lain, kulit manusia lain. Artinya manusia lain itu apa?
manusia yang bukan ada hubungan mahram dengan kita, yaitu orang-orang yang boleh untuk kita nikahi. Kemudian orang tersebut itu sudah mencapai batas umur diingini oleh lawan jenisnya, maka kalau kita sentuh, yang disentuh itu adalah kulit, bukan selain kulit, rambut, gigi, kemudian kuku, maka tidak membatalkan. Kalau yang disentuh itu adalah bukan kulit. Kalau yang disentuh itu kulit dan dia adalah orang lain, sudah mencapai batas umur diingini oleh orang lain, maka itu batal. Maka itu batal. Jadi kalau kita menyentuh anak tetangga ini masih kecil, umur 5 tahun, umur 4 tahun, maka tidak batal. Maka tidak batal. Kita menyentuh kulitnya, maka tidak batal. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang keempat, yang terakhir adalah perkara yang membatalkan wudhu itu adalah hilang akal. Perkara yang membatalkan wudhu itu adalah hilang akal. Hilang akal dalam kondisi apa? Dalam kondisi tertidur. Asalnya dia tertidur umpamanya, ataupun dia itu pingsan, ataupun dia itu mabuk, maka itu bisa membatalkan, kecuali hilang akalnya orang yang tertidur dalam keadaan menetapkan pantatnya ataupun posisinya itu sama antara sebelum tidur dengan setelah dia sadar, sebelum dia tertidur atau setelah dia sadar kembali, setelah dia bangun dari tidur, posisinya sama, maka itu tidak membatalkan. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan untuk siang hari ini, yaitu tentang praktek berwudu tadi. Praktek berwudu tadi kita biasakan dengan air yang sedikit, meskipun itu pakai keran umpamanya. Pertemuan kita hari ini, tadi kan kita membahas sebelumnya, pertemuan yang dahulu itu kan menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu. Kemudian diikuti tadi adalah praktek untuk wudhu dengan memakai air yang sedikit. Sudah kita jelaskan tadi kan. Jadi kita praktekkan hal itu. Jadi meskipun di keran, umpamanya di keran itu jangan dibiarkan keran itu terbuka. Jadi kita ambil sedikit, kita taruh ke telapak tangan, kemudian habis itu kita tutup lagi, kemudian kita alirkan ke wajah, umpamanya ke wajah ataupun telapak ataupun ke tangan, ataupun kita usapkan ke kepala. Itu kita praktekkan. Jadi air yang ukurannya satu gelas segini, apalagi satu botol, maka itu mencukupi, sangat mencukupi, dan ini bisa membantu orang tersebut melaksanakan ibadah dengan sempurna. Apa yang saya maksud ini, ketika orang tersebut ketika di pesawat, kalau kita biasa memakai air yang tidak cukup, seakan-akan kalau kecuali harus satu ember, itu ya gimana nanti? Kasihan yang lain. Dan itu pun hukumnya makruh karena berlebihan dalam memakai air untuk berwudu. Itu bisa kita gunakan ketika kita itu ada di pesawat, ketika umroh ataupun haji. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Caranya begitu. Kalau kita itu masuk waktu, tengah-tengah waktu itu ada di pesawat, zuhur, tidak mungkin untuk jamak takdim ataupun jamak takhir, maka kita harus sholat di pesawat. Tentunya nanti kita jelaskan tata cara kita sholat di pesawat. Bagaimana? Apakah harus dengan duduk atau tetap berdiri? Nanti kita jelaskan dalam bab sholat. Intinya yang ingin kita sampaikan adalah ketika berwudu itu maka bisa mencukupi dengan hanya air satu gelas, dengan cara-cara yang kita praktekkan tadi. Itu kita sudah praktekkan tadi, semoga bermanfaat. Kemudian pertemuan kita hari ini juga membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu cuma ada 4 dengan penjelasan-penjelasan kita tadi. Harus kita ingat itu, supaya kalau kita benar-benar ingat dan paham, kita itu bisa mempraktekkan dan bisa mengajarkan kepada orang lain. Kadang orang ditanya tentang perkara yang membatalkan wudhu, tidak tahu ataupun tidak ingat. Kenapa? Karena tidak dihafalkan. Karena tidak paham dengan penjelasan-penjelasan
yang dijelaskan oleh pemateri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.